Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Qiyamah As-Sughra karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala. Dan sebelum masuk pada pembahasan yakni hakikat roh dan jiwa, maka ulun menyebutkan bahasan yang tersisa dari yang kita sebutkan tadi pagi sebenarnya berkaitan dengan perjalanan roh ke langit setelah kematian. Dan ada bahasan sedikit berkaitan dengan alam kubur. Jadi perjalanan roh ke langit pasca kematian, dan kemudian kita bahas sedikit berkaitan dengan alam kubur, baru kita akan bahas berkaitan dengan roh dan jiwa. Tadi pagi telah kita sebutkan beberapa muqaddimah berkaitan dengan al-ihtidhar, perkara menjelang kematian. Di antaranya adalah kedatangan malaikat maut kepada siapapun di antara kita yang akan meninggal. Dan tentunya malaikat maut hanya satu, tapi dia memiliki al-a'wan, penolong, asisten, pembantu. Dan di antara keterangan Syekh Al-Utsaimin, merekalah yang kemudian mengumpulkan roh orang tersebut, karena kita nanti akan bahas roh itu menyeluruh di tubuh ini. Mereka yang mengumpulkannya dan menariknya hingga ke kerongkongan, dan kemudian malaikat maut yang melanjutkan sisanya. Kita akan bahas dalam bahasan roh. Kemudian juga kita bahas tadi pagi berkaitan dengan sakaratul maut, bahwasanya kematian itu ada rasa sakitnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja
mengalami rasa itu. Terbukti bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam minta dihadirkan baskom tentunya berisi air, dan berkali-kali beliau membasahi wajah beliau karena rasa sakit yang beliau derita. Kemudian di antara yang kita sebutkan pada pertemuan tadi pagi juga adalah bahwasanya manusia, khususnya orang-orang kafir, manusia khususnya para pelaku maksiat, mereka berharap untuk dikembalikan ke dunia. Yang kafir berharap dikembalikan ke dunia untuk masuk Islam, dan ahli maksiat berharap kembali ke dunia untuk menjadi orang yang saleh, tapi tentunya sudah terlambat. Dan kemudian di antara faedah yang kita sebutkan tadi pagi juga adalah berkaitan dengan seorang mukmin, dia bahagia dengan kematiannya karena dia tahu dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam bahasan ini juga kita akan sebutkan nanti bagaimana mereka ingin sekali kemudian disegerakan, dikebumikan ketika mereka meninggal, karena mereka mencintai untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan orang yang sebaliknya. Mereka bertanya, mau dibawa kemana jasad saya ketika jasadnya akan dikebumikan. Dan dia berharap tidak ditegakkan hari kiamat, karena dia tahu kemana dia akan kembali. Na'udzubillah, ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga di antara faedah yang kita sebutkan pada kesempatan pagi tadi adalah kehadiran syaitan menjelang kematian. Karena kata Nabi Muhammad, syaitan selalu berusaha menyesatkan kita umat manusia, karena target jangka panjang iblis semua kita masuk neraka. Maka syaitan selalu hadir dalam setiap kesempatan. Wabil khusus adalah ketika semua kita akan meninggal. Dia berusaha untuk menyesatkan kita. Dia berusaha untuk mendakwahkan kepada kita agama-agama selain Islam, agar kita mati di atas kekafiran. Dan target iblis, kakek buyut mereka, sukses, yaitu masuk neraka, bersama semua anak Adam. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, dan pagi tadi kita tutup faedahnya dengan menyebutkan bahwasanya para nabi diberikan pilihan menjelang wafatnya mereka. Dan ulun sebutkan tadi satu riwayat dari Imam Muslim, perkataan Aisyah radhiyallahu anha menerangkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin yamrudu illa khuyyira bainad dunya wal akhirah." Tidak ada seorang nabi pun yang sakit atau sedang sakit kecuali pasti diberikan kepadanya pilihan antara dunia dan akhirat. Ketika memilih dunia, berarti dia bersabar akan sakit tersebut. Ketika memilih akhirat, maka kala itu dicabutlah untuknya darinya nyawanya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ketika Nabi Muhammad sakit, dan di sakit itulah kala itu beliau meninggal. Sebelumnya saya mendengarkan beliau bersabda, "Ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Sebutkan dalam surah An-Nisa 69, satu ayat yang dibaca Nabi Muhammad SAW, bersama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Artinya, aku ingin bersama-sama orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, kemudian orang-orang siddiqin, orang-orang yang betul-betul jujur sekali imannya, pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tahu kala itu Nabi Muhammad SAW beliau memilih untuk wafat kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, masuk pada bahasan yang seharusnya tadi pagi kita sampaikan berkaitan dengan rihlatur ruh ila sama. Ketika ruh sudah dicabut, maka dia diperjalankan ke langit setelah kematian.
Beliau menyebutkan rahimahullah taala, Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menuturkan, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha." Qala Hammad, "Fadzakara min tibi rihiha wa dzakara al-misk." Qala, "Wa yaqulu ahlus sama' ruhun tayyibatun jaa min qibalil ard. Sallallahu alaika wa ala jasadin kunti ta'murinahu. Fayantaliqu bihi ila rabbihi azza wa jal. Thumma yaqul, intaliqu bihi ila akhiril ajal." Qala, "Wa innal kafira idha kharajat ruhuhu." Qala Hammad, "Wa dhakara min natniha wa dhakara la'nan." Wa yaqulu ahlus sama' ruhun khabithatun ja'at min qibalil ard. Qala fayuqalu intaliqu bihi ila akhiril ajal. Yang artinya adalah tentunya hadisnya lebih panjang daripada ini. Beliau potong untuk poin yang beliau ingin sampaikan saja. Bahwasanya ruh itu diperjalankan ke langit setelah dicabut dari jasad yakni seseorang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada saat roh seorang mukmin keluar dari jasadnya, ia dijemput dua malaikat yang akan membawanya naik ke langit. Hammad berkata, salah seorang perawi dari hadis Abu Hurairah ini yang dikeluarkan Imam Muslim ini, Abu Hurairah menyebutkan harum baunya dan juga menyebutkan minyak kasturi. Artinya roh ini wangi, roh ini baunya harum, layaknya minyak kasturi. Para penghuni langit kemudian berkata, roh yang baik telah datang dari bumi. Dan kita tahu langit Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan malaikatnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Inni asma'u ma la tasma'un wa inni ara ma la taraun. Attatis sama'u attan wa haqqa laha anta itta. Ma min mawdi arbi asabi'in illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang kalian tidak dengar, dan aku melihat sesuatu yang kalian tidak bisa lihat. Langit Allah berbunyi, aku dengar, kalian tidak. Kata Nabi Muhammad, "Attatis sama'u attan." Langit Allah berbunyi. Kata atta dalam bahasa Arab adalah bunyi yang keluar dari keranjang yang biasa diletakkan di atas onta untuk membawa barang. Ketika keranjang diletakkan, kemudian diisi di atasnya barang-barang, maka biasanya keranjang itu mengeluarkan bunyi. Itulah dalam bahasa Arab artinya atta. Tentunya langit Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan bunyi. Pasti tidak seperti bunyi keranjang, tapi mengeluarkan bunyi karena bukti penuhnya isinya. Yang ingin Nabi Muhammad sampaikan, berbunyi dia karena penghuninya penuh. Kata Nabi Muhammad, tidak ada satu titik jarak antara 4 jari kecuali di sana ada satu malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang meletakkan jidatnya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebanyak itulah malaikat yang mengatakan kepada roh yang baik ini. Penghuni langit kemudian berkata, roh yang baik telah datang dari bumi. Karena baunya harum, karena baunya wangi. Bahkan untuk seorang sahabat yang mulia yang bernama Sa'ad bin Mu'adz, yang menjemput bukan 2 orang, manusia standar 2 orang. Sa'ad bin Mu'adz yang menjemput 70.000 malaikat. Karena mulianya sahabat yang satu ini. Di Madinah itu ada 2 suku besar, namanya Al-Aus dan Al-Khazraj. Semua Aus itu dia yang Islamkan. Semua suku Aus diislamkan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Ini di antara keutamaannya.
hingga ketika dia mati syahid, yang menjemputnya 70.000 malaikat. Dan ketika dibawa ke langit, semua membicarakan kebaikannya. Ini hamba Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia meninggal dan ruhnya diangkat ke langit, arsy Allah berguncang. Sahabat yang mulia Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang tadi juga sudah kita sebutkan. Yang tadi pagi juga sudah kita sebutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, roh yang baik telah datang dari bumi. Semoga Allah mencurahkan rahmat bagimu dan juga bagi jasad yang dahulu engkau huni. Karena jasadnya ada di lahat, yang naik adalah rohnya ya. Lalu roh itu pun dibawa menghadap Allah. Lalu dia berfirman, bawalah roh baik ini menuju batas terakhir, yaitu Sidratul Muntaha, langit yang terakhir. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan, sedangkan seorang kafir ketika rohnya keluar dari jasadnya, Hammad, seorang perawi untuk hadis ini dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Muslim, berkata, Abu Hurairah menyebutkan bau busuknya dan ia juga menyebutkan laknat baginya semua penghuni langit. Jamaah sekalian rahimakumullah, sering ulun menyampaikan di antara keutamaan menghadiri majelis ilmu adalah dikenalnya Anda oleh semua penghuni langit. Memang ketika di dunia kita tidak terlalu terkenal, kita tidak populer, bahkan tidak ada orang yang kenal dengan kita. Di media sosial pun ya sedikitlah followernya. Itu pun teman-teman dekatnya saja. Itu pun teman-teman yang minjam duit sama dia. Makanya dia follow. Dikit, nggak terkenal. Tapi karena seorang menghadiri majelis ta'lim, dia dikenal di langit. Kenapa? Karena Allah yang menyebutkan namanya di majelis Allah. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Salah satu di antara keutamaan orang yang hadir majelis ta'lim yang Nabi Muhammad sebutkan, ada 4 keutamaan, salah satu yang Nabi Muhammad sebutkan yang terakhir, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dia di majlis Allah, yaitu para malaikat. Jadi Anda terkenal di langit. Anda di dunia enggak terkenal, tapi di langit Anda terkenal. Kenapa? Karena menghadiri majlis ta'lim. Dan keutamaan ini tidak dimiliki oleh orang yang streaming. Keutamaan ini tidak dimiliki oleh orang yang mendengarkan radio, streaming video, enggak. Ini untuk yang hadir ke masjid. Berkaitan dengan manfaat yang mereka cari, dapat. Lawang ikut pengajian kok. Ada firman Allah yang disampaikan, sabda Nabi Muhammad yang disampaikan, pasti mereka dapat faedah. Yang mendengarkan radio, streaming, media sosial, dapat faedah itu pasti. Tapi keutamaan tadi hanya untuk yang hadir di majelisnya. Itulah kenapa kita harus memaksakan diri untuk menghadiri majelis ta'lim. Kalau kemudian darurat dan betul-betul tidak bisa, ya namanya juga berhalangan. Silahkan, mungkin Anda bisanya streaming, no problem. Karena banyak ikhwan dan akhwat, mereka di antara yang terlarang untuk menghadiri majelis ta'lim, tapi mereka ingin belajar. Akhirnya hanya bisa menonton. Itu pun sembunyi-sembunyi. Subhanallah. Maka bersyukurlah kepada siapapun di antara pian yang mudah menghadiri majelis ta'lim. Tidak ada larangan dari orang tua atau para akhwat, tidak ada larangan dari para suaminya. Nikmat lagi Anda ke pengajiannya bersama orang tua, Anda ke pengajiannya bersama pasangan, Anda pengajiannya bawa anak. Wallahu a'lam bishawab. Abu Hurairah melanjutkan, sedangkan orang kafir ketika rohnya keluar dari jasadnya, Hammad, seorang perawi, berkata, Abu Hurairah menyebutkan bau busuknya dan ia juga menyebutkan laknat baginya, bagi roh tadi, terlaknat. Para penghuni langit kemudian berkata, roh yang buruk telah datang dari bumi. Lalu dikatakan kepada roh tersebut, bawalah ia menuju batas terakhir, yaitu neraka Sijjin. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara jalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Kalau orang kemudian mau membahasnya, dalil-dalil Isra Mi'raj
Jalil ruh naik, Jalil Jibril naik, Jalil Al-Quran diturunkan. Itu semuanya bukti Allah Subhanahu wa ta'ala di atas langit, bersemayam di atas arsy. Bukan kita yang ngomong, bukan para dai salaf yang ngomong Allah di atas langit, Allah yang ngomong. Kemudian kamu putar-putar maknanya ke maknanya. Allah yang menyebutkan, Allah yang berfirman di beberapa ayat, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam tinggi di atas arsy. Berarti Allah butuh sama arsy? Enggak butuh. Siapa yang butuh? Allah menyebutkan Allah bersemayam di atas arsy-Nya. Makhluk yang paling agung, yang paling megah, yang paling besar itu arsy. Allah ingin menunjukkan keagungannya. Arsy itu singgasana, kursi itu adalah pijakan. Kursinya saja wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Itu hanya pijakan untuk arsy. Luasnya seluas langit dan bumi. Anda tidak bisa bayangkan bagaimana megahnya, agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disebutkannya makhluk menunjukkan akan dahsyatnya sang penciptanya. Jika makhluknya sedahsyat itu, gimana yang menciptakannya? Tapi Allah yang berfirman, Allah di atas arsy. Anda katakan di mana-mana, di diri kita masing-masing. Enggak. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang aneh gitu ya. Para da'i yang mengatakan hal-hal yang demikian ditakwilkan ke makna A, B, C, dan D. Lihat ketika dia doa gimana sih? Hah? Ketika dia doa bagaimana? Begini. Kan di mana-mana. Enggak begini tuh. Begini ketika doa. Dan hati nuraninya kemana? Enggak bakal ke depan, kanan, kiri, atau bawah. Mesti hatinya menuju ke atas. Itu fitrah manusia. Orang kafir saja fitrahnya masih seperti itu. Anda lihat selebrasi para pemain bola, selebrasi para olahragawan kalau sudah menang. Orang kafir itu. Orang kafir tahu dia. Kaum muslimin malah sebagiannya sesat dan menyesatkan. Ini fitrah manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kata beliau, pada hadis Bara' bin Azib yang juga panjang, Rasulullah SAW menjelaskan berbagai kemuliaan yang diberikan kepada roh hamba yang saleh setelah keluar dari jasad. Di antaranya disebutkan 4 di antaranya di sini. 1, para malaikat memohonkan rahmat baginya dengan doa mereka. 2, pintu-pintu langit dibukakan untuknya, roh yang baik. 3, ia dikafani dengan kain dari surga dan dibalur dengan minyak wangi dari surga hingga mengeluarkan wangi semerbak yang lebih harum daripada kasturi. Yang kita sudah bahas juga di beberapa pertemuan yang lalu. Bagaimana kasturi itu begitu mahal, misk. Kalau dari parfum Perancisnya tulisannya musk biasanya, M-U-S-K. Yang esensnya itu diambil dari minyak yang ada di kijang jantan. Tentunya sudah tidak ada, sekarang sudah berubah jadi Innova. Yang ada di kijang jantan. Dan adanya itu di musim kawin. Ketika dia telah mengejar dan kemudian melakukan yang dia lakukan kepada si betina, nanti akan keluar kantung minyak di bagian paha, bagian dalam kaki belakang. Bisa kanan, bisa kiri. Dan dia nanti akan merasa risih dengan kantung itu. Dan dia akan pecahkan di bebatuan. Atau dia gesekkan di pepohonan. Nah, ketika kering, minyak itu kering di bebatuan tersebut. Minyak itu kering di pepohonan tersebut. Itulah yang dikerik dan diambil yang menjadi esens minyak kasturi. Mahal sekali. Luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. 4, setelah itu roh yang baik ini diambil oleh malaikat untuk melakukan perjalanan ke langit. Sementara itu pintu-pintu langit pun dibukakan untuknya. Ini keutamaan untuk roh yang baik, muslim, mukmin.
ketika dia dicabut nyawanya dan kondisinya bagaimana dia dimuliakan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, adapun roh yang buruk, orang kafir, orang munafik, orang zalim, setelah ia dikeluarkan dari jasadnya, ia mendapat perlakuan berikut ini. Yang pertama, sebaliknya dari yang pertama, dilaknat oleh para malaikat, pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya. Setiap kelompok malaikat Allah berdoa di pintu langit agar roh yang buruk ini tidak naik melalui arah mereka. Artinya angkat nih roh ini, tapi jangan lewat dekat kami, saking baunya roh yang buruk ini. Roh yang buruk tersebut dibungkus dengan kain kafan dari neraka, dibalur dengan minyak dari neraka, sehingga mengeluarkan bau busuk dan yang mengganggu para malaikat. Ngeri ya, sebelum kiamat saja sudah seperti ini perlakuannya untuk orang-orang yang rohnya buruk. Kafir, musyrik, munafik, kemunafikan keyakinan. Setelah itu rohnya diangkat ke langit, namun pintu-pintu langit tidak dibukakan untuknya. Akhirnya roh tersebut dilemparkan dari tempat yang tinggi kembali ke jasadnya. Dilempar. Kalau yang tadi itu diantar. Kemuliaan demi kemuliaan untuk orang-orang yang ruhnya baik, dan kehinaan demi kehinaan untuk orang-orang yang ruhnya buruk. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, bahasan kedua berkaitan dengan alam kubur. Beliau menyebutkan pada poin pertama berkaitan dengan alam kubur adalah betapa mengerikannya alam kubur. Kalau Anda tulis di catatan Anda, bisa ditulis betapa mengerikannya alam kubur. Ini poin pertama. Disebutkan oleh Syekh pengarang Hani, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meriwayatkan, perawi hadis enggak mesti orang yang hur atau merdeka. Budak pun boleh meriwayatkan. Karena yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Dia mau orang bebas kayak, dia mau budak kayak, selama dia adalah sahabat Nabi Muhammad, maka dia meriwayatkan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Karena sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad, beriman pada Nabi Muhammad dan meninggal di atas iman. Tidak ada kemudian embel-embel harus orang yang merdeka, enggak. Budak pun dia sahabat. Betapa banyak hadis dari Nabi Muhammad SAW yang meriwayatkan ke kita pertama kali budak. Hani, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meriwayatkan, ia menuturkan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu biasa menangis ketika berdiri di tepi kubur hingga air matanya membasahi jenggot. Suatu ketika ditanyakan kepadanya perihal kebiasaannya itu. Setiap kali ke kubur, setiap kali ada sahabat yang meninggal, tentunya dia juga ikut menguburkan. Bahkan kita tahu sabda yang tadi disebutkan tadi pagi tentang doa kepada jenazah itu hanya dua. Itu Utsman bin Affan yang meriwayatkan. Bahwasanya Nabi Muhammad setiap kali menguburkan seorang sahabatnya bersabda, mohonkanlah ampunan untuk saudara kalian ini. Mintalah kepada Allah agar ia dikuatkan imannya, karena dia sekarang sedang ditanya. Ulang. Bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan, bernama Hani. Jadi Hani itu untuk orang Arab itu nama untuk laki-laki. Ia menuturkan, Utsman bin Affan biasa menangis ketika berdiri di tepi kubur hingga air matanya membasahi jenggot. Suatu ketika ditanyakan kepadanya perihal kebiasaan itu, Anda tidak menangis ketika surga dan neraka disebutkan, tetapi mengapa Anda menangis karena hal ini? Utsman menjawab radhiyallahu anhu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu.
wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjawab, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah, sungguh alam kubur itu adalah tempat pertama dari beberapa tempat di akhirat, tahapan pertama. Jika seorang selamat darinya, maka tahap berikutnya lebih ringan darinya. Kalau selamat, apalagi kemudian mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, dia bisa menjawab dengan lantang, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, agama saya Islam, nikmat Allah akan dia dapatkan. Dan jika jarak meninggalnya dia dengan ditegakkannya hari kiamat lama, ya selama itu dia mendapatkan nikmat. Kita sudah bahas tadi malam. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, tetapi jika ia tidak selamat darinya, maka tahap berikutnya lebih berat darinya. Mengerikan jangan. Inilah di antara dalil yang menyebutkan bahwasanya alam kubur itu mengerikan. Makanya siapapun di antara kita selalu berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Karena Allah yang berikan karunia, kemudahan untuk bisa menjawab. Orang-orang munafik mereka akan mengatakan, la adri, sami'atun nasa yaquluna syai'an faqultuh. Saya tidak tahu. Saya pernah mendengarkan manusia mengatakan sesuatu di dunia. Ketika di dunia, orang kafir pun sekarang ngomong alhamdulillah itu mudah. Orang kafir pun sekarang mengatakan insya Allah pun mudah. Orang kafir mengatakan Allahu Akbar pun mudah. Ulun pernah mengalaminya. Ulun pernah pesan barang ke supplier. Pastilah dia tentunya non-muslim, Chinese. 1-2 hari kemudian saya datang, kok gimana barang saya sudah sampai? Insya Allah besok. Jawaban dia insya Allah besok. Ringan dia mengucapkan insya Allah. Kok gimana hari ini, ramai kah? Alhamdulillah ramai. Dia tidak katakan puji Tuhan. Alhamdulillah ramai. Ringan. Orang munafik pun mengatakan segala zikir yang kita kenal di Islam ringan. Tapi di hari itu iman yang berbicara. Saya tidak tahu. Saya dulu pernah mendengarkan manusia mengatakannya. Kemudian saya juga bisa mengatakannya. Insya Allah, alhamdulillah. Tapi kala itu dia tidak bisa berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Utsman meneruskan, aku juga mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afdha'u minhu. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah aku menyaksikan pemandangan yang menakutkan, melainkan alam kubur jauh lebih mengerikan daripada pemandangan tersebut. Artinya pemandangan paling mengerikan. Pengecualian untuk Nabi kita Muhammad SAW, beliau bahkan diperlihatkan neraka. Bukan yang sedang terjadi, bagaimana nanti akan terjadi. Kata para ulama, digambarkan kepada beliau ini yang akan terjadi. Kengerian demi kengerian yang disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana neraka. Dan juga SAW diperlihatkan untuknya surga. Bahkan terkadang ketika beliau di dunia, bukan ketika Mi'raj, ketika di dunia, diperlihatkan kepada beliau nikmat surga di hadapan beliau. Kalau zaman kita seperti slide gitu ya. Aku ingin sekali masuk ke dalamnya. Karena nikmat Allah perlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi firman Allah, a'dadtu li ibadiyas salihin, hadits qudsi, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Pengecualian adalah Nabi kita Muhammad. Allah berfirman, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh satu nikmat, maksudnya di surga. Nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di hati seorang pun. Nabi kita Muhammad, pengecualian. Setelah pengajian tadi pagi kalau tidak salah, ada WhatsApp masuk bertanya tentang bagaimana orang yang bercerai dengan suaminya, kemudian dia meninggal dan tidak menikah lagi. Apakah dia tetap akan dengan suaminya? Ya jamaah, perempuan akan bersama suaminya yang terakhir.
Jika suami yang saleh, dia akan bertemu kembali dengan suaminya. Tapi pertanyaan tadi kasusnya rada unik. Dia adalah istri kedua. Dan ketika diketahui bahwasanya dia istri kedua oleh istri pertama, karena si laki-laki ini menikah sirri, langsung dia diceraikan. Dan kemudian dia meninggal dalam keadaan demikian. Bagaimana Ustaz? Maka jawabannya mudah. Wallahu a'lam bissawab. Nggak tahu saya. Iya. Gimana ya? Bingung juga saya. Ada aja pertanyaan ibu-ibu itu ya, bikin pusing ya. Maka belum sarapan tadi kita di mobil turun baca. Jika sudah sarapan ada juga pikiran ting. Ya Allah. Tapi ulun berikan kepadanya pemahaman setelah mengatakan wallahu a'lam bishawab, harusnya kita fokus kepada bagaimana cara kita masuk surga Allah. Karena kalau sudah masuk Anda jaya. Kalau sudah masuk Anda sukses. Pasti nikmat semuanya. Kenikmatan gak mesti kemudian dengan berpasang-pasangan. Semua tentang surga pasti nikmat. Harusnya fokus kita bagaimana cara masuk. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kita lanjutkan. Poin kedua berkaitan dengan alam kubur, himpitan kubur. Siapapun orang pasti dihimpit. Lain dengan orang kafir. Himpitannya sampai mematahkan tulang belulang. Ini hukum asalnya dulu. Bahwasanya semua orang, tidak terkecuali bahkan anak kecil, kita akan sebutkan hadisnya, akan merasakan himpitan kubur. Tapi untuk orang kafir, himpitannya sampai mematahkan tulang belulang. Itulah di antara yang menjadikan para ulama berpendapat bahwasanya azab dan nikmat kubur memang yang menerima adalah roh. Pembahasan kita di akhir nanti. Azab dan nikmat kubur yang menerima adalah roh. Ini untuk menjawab kepada orang-orang yang bertanya bagaimana jika orang itu meninggal, jasadnya tidak ada. Jasadnya dijadikan abu, jasadnya kemudian tidak ditemukan, jasadnya mungkin na'udzubillah dia korban mutilasi. Gimana? Maka jawabannya mudah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan orang yang sudah meninggal itu rohnya. Rohnya yang mendapatkan nikmat ataupun azab. Tapi sabda Nabi Muhammad berikut ini menerangkan, kata beliau, innal qabra la yadhiku la yudayyaqu 'ala al-kafir hatta takhtalifa adla'uh. Sesungguhnya kubur, dalam Sahih Bukhari, sesungguhnya kubur itu akan menyempit, akan dipersempit untuk orang kafir sampai mematahkan tulang belulangnya, sampai tulang belulangnya berselisihan. Takhtalif adla, ini ya tulang-tulang kita adla berselisihan, maksudnya remuk. Kata Syaikhul Utsaimin, ini dalil bahwasanya segala sesuatu berkaitan dengan orang yang sudah meninggal ada rohnya, entah nikmat ataupun azab. Khususnya bahasan kita adalah azab, tapi bisa berimbas ke jasad. Kenapa? Karena tulang belulang bagian dari jasad, kata beliau. Oke, himpitan kubur. Kata Syekh, setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur menghimpitnya. Tidak ada seorang pun yang bisa luput darinya, baik orang dewasa maupun anak kecil, orang saleh maupun tidak, semua merasa himpitan kubur. Tapi untuk orang kafir itu betul-betul sampai mematahkan dan tulang belulangnya berselisihan. Itu azab tentunya. Tapi secara umum semuanya merasakan. Dalam beberapa hadis dijelaskan bahwa kubur pernah menghimpit Sa'ad bin Mu'adz, sahabat yang tadi kita bahas. Orang yang meninggal dijemput 70.000 malaikat. Orang yang meninggal ketika ruhnya dibawa ke langit, arsy Allah berguncang. Karena luar biasanya jasanya pada Islam. Dia di antara as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam, Sa'ad bin Mu'adz. Dan satu suku Aus masuk Islam semuanya di bawah tangannya. Disebutkan kecuali satu orang. Kita berbicara kabilah besar. Kita tahu teman-teman kita misalnya di Indonesia yang keturunan Yaman, marganya kan bisa macam-macam. Itu ada kabilah kecil, ada kabilah besarnya. Kayak misalnya ada
farm, ulun punya teman dulu di pesantren, farmnya gurush. Ada juga yani kemudian ada sungkar dan lain sebagainya. Itu kalau dipelajari, itu ada yang kecilnya, ada yang besarnya. Di antara yang besar itu adalah Al-Kathiri, itu besar. Di antara yang besar adalah At-Tamimi, itu besar. Kadang-kadang yang kecil itu menginduknya ke sana. Aus itu di antara yang seperti itu. Qabilah yang ada di Arab, khususnya Madinah, Al-Aus dan Al-Khazraj. Al-Aus semuanya masuk Islam dengan jasanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, kecuali disebutkan satu orang. Nah, disebutkan bahwa kubur pernah menghimpit Sa'ad bin Mu'adz. Padahal dialah sahabat yang kematiannya membuat arsy Allah bergetar. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya. 70.000 malaikat menjadi saksi baginya. Dalam Sunan An-Nasa'i disebutkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furrija anhu." Di antara dalil menunjukkan akan himpitan kubur adalah bahkan untuk orang sekaliber Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Inilah Sa'ad bin Mu'adz yang karenanya atau karena kematiannya arsy Allah bergetar. Pintu-pintu langit dibukakan untuknya dan disaksikan oleh 70.000 malaikat kematiannya dan menjemputnya maksudnya. Sungguh ia pernah dihimpit di dalam kubur lalu dibebaskan darinya. Ini kalau ada orang yang dibebaskan dari himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'adz lah orangnya. Tapi rata-rata orang akan merasakan itu. Dan jika ada pengecualian, maka inilah yang menerangkan bahwasanya di antara yang dikecualikan untuk himpitan surga adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sama seperti tadi pagi lu sebutkan. Hukum asalnya semua orang akan diberikan pertanyaan, muslimnya, kafirnya. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, semua akan ditanya. Tapi ada pengecualian. Para nabi, para rasul, siddiqin, orang yang berjaga di perbatasan ketika perang, orang syahid di medan perang, orang yang meninggal di hari atau di malam Jumat. Ini pengecualian orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur. Tidak ditanya tentang siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, karena mereka adalah orang-orang yang jujur imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Musnad Ahmad disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna lil qabri daqtatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz." Sungguh kubur itu menghimpit, seandainya ada seorang yang bisa selamat darinya, maka Sa'ad bin Mu'adz lah orang yang bisa selamat dari himpitan kubur. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kubur itu menghimpit untuk muslim, untuk kafir, untuk dewasa, bahkan untuk anak kecil. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, hadits dikeluarkan oleh Imam, ya, disebutkan dalam Sahihul Jami', tentunya milik Imam Suyuti. "Lau aflata ahadun min dhammatil qabri, la aflata hadha as-sabi." Seandainya ada seorang yang bisa lepas dari himpitan kubur, niscaya anak kecil ini akan lepas darinya. Maksudnya anak kecil pun kena. Karena kalau ada seorang yang lepas dari himpitan kubur, harusnya anak kecil yang meninggal jangan dihimpit. Mereka anak kecil. Bahkan mungkin meninggal belum balik. Tapi tidak. Semuanya mendapatkan dan merasakan himpitan kubur. Tapi beda untuk orang kafir, sampai membuat tulang belulang mereka berselisan. Tapi itu yang merasakan si mayit. Anda bongkar lagi kuburannya, Anda nggak lihat. Karena ini perkara gaib. Yang merasakan nikmatnya kubur, alam barzakh, yang merasakan azabnya kubur, si mayit, bukan kita yang hidup. Mau Anda tungguin kayak satu jenazah di meja otopsi berhari-hari, Anda nggak bisa lihat. Padahal dia merasakan nikmat, padahal dia merasakan azab. Atau setelah Anda kebumikan, Anda bongkar lagi pengen lihat. Enggak. Tapi kalau imbas dari sebuah azab mungkin.
Berkata Syekhul Islam Taimiyah berkaitan dengan yang tadi disebutkan bahwasanya terkadang azab itu berimbas ke jasad karena hukum asalnya kepada roh. Kata beliau, waqad ru'ya hissan, betul-betul telah dilihat secara indrawi bagaimana satu lahat dibuka dengan sebab tertentu atau terbuka dengan sebab tertentu, dan kita melihat bekas azab pada tubuh orang tersebut. Bukti bahwasanya azab itu bisa berimbas ke jasad dan terkadang kita hanya melihat hasilnya, bekasnya. Bahkan di zaman kita jamaah. Artinya di zaman ini, walaupun syekhnya sudah meninggal, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah menyebutkan satu cerita. Kata beliau dari Unaizah, Saudi Arabia. Datang kepada beliau para penggali, disebutkan kali itu ada proyek penggalian tembok batas kota. Para penggali ini menceritakan kepada beliau, mereka harus menggali karena untuk bikin pondasi, tapi galian itu harus melewati kuburan tertentu, harus melewati beberapa lahat, di mana ini berarti harus dibongkar pelan-pelan, harus dipindah. Mereka sudah melakukan dengan begitu hati-hati, disebutkan dalam Fatwa Al-Mar'ah Al-Muslimah cerita ini. Dan kemudian secara tidak sengaja terbukalah lahat dan keluarlah satu jenazah. Ini kuburan sudah lama, bukan kuburan baru. Puluhan tahun kuburan ini sudah lama, mungkin ratusan, saya tidak tahu. Tapi darinya keluar satu jenazah, badannya utuh, tidak ada dimakan rayap. Kain kafannya memang hancur disebutkan, tapi tubuhnya utuh. Dan kata mereka, bekas henna atau pacar di jenggot orang tersebut masih utuh. Karena dia berarti jenggotnya sudah memutih, kemudian dia semir warna pacar standar, oranye gitu, kemerah-merahan. Itu warna yang paling cocok untuk, apalagi kalau kulit Anda adalah putih. Jangan sekalian rahimakumullah. Dan ketika jasad itu keluar, mereka mencium bau yang semerbak mewangi, tapi seperti bom parfum. Karena mereka kala itu banyak, tapi semua menciumnya supaya semuanya merasakan. Artinya, jangankan di zaman Syekhul Islam Taimiyah tahun 700-an, di zaman kita ini tahun 2000-an tentunya pasti kejadian. Ada orang begitu. Karena utuhnya jasad itu keistimewaan Nabi dan Rasul. Ada orang non Nabi dan Rasul punya, berarti karomah. Utuhnya jasad itu keistimewaan Nabi dan Rasul. Di antara keistimewaan Nabi dan Rasul, jasadnya tidak dimakan rayap. Ini ada orang bukan Nabi bukan Rasul tapi utuh, berarti karomah. Allah memuliakan dia plus jasadnya. Jadi kita hanya melihat hasil. Proses dia mendapatkan nikmat atau sebaliknya, proses orang mendapatkan azab, kita nggak tahu. Kenapa? Kita ini adalah tidak bisa mencerna yang gaib. Tapi imbas atau hasil mungkin kita melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga tentunya adalah fitnah kubur, pertanyaan yang akan dilayangkan kepada setiap kita di kuburan. Dan pertanyaannya dari sekarang kita tahu dan jawabannya kita tahu. Hanya 3. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Mudah sekarang kita menjawab. Tuhan saya Allah, agama saya Islam, Nabi saya Muhammad SAW. Tapi imannya akan berbicara. Belum sebutkan? Setelah jenazah diletakkan di dalam kubur, kemudian datang malaikat dengan penampilan yang menakutkan. Disebutkan menakutkan, penampilan Munkar dan Nakir. Nabi Muhammad mensifat dengan istilah aswadani azraqan. Warnanya hitam dan matanya biru. Aswadan, dua-duanya berwarna hitam, itu sifat untuk jasad mereka atau mereka, jasad mereka. Azraqan, dua-duanya biru, maksudnya matanya. Nggak usah dibayangkan, yang jelas mengerikan, menyeramkan. Makanya Munkar dan Nakir namanya. Malaikat tentunya yang tidak pernah bertemu dengan kita. Itulah pertama kali kita bertemu dengan mereka.
Jamaah sekalian rahimakumullah, dan juga di antara pembahasan pengecualian saya rasa, karena malaikat Allah memiliki sifat keindahan. Malaikat Allah itu sifatnya indah. Tapi untuk Munkar dan Nakir mereka menyeramkan. Disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqan yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akhar an-nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul fayaqulu ma kana yaqul huwa Abdullah wa rasuluh asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa in kana munafiqan qala sami'tu an-nasa yaquluna qawlan faqultu mithlahu la adri." Setelah mayit atau salah seorang dari kalian dikuburkan, makanya kata Nabi Muhammad berkaitan dengan wanti-wanti beliau kepada kita dan agar kita berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Kata beliau SAW, sungguh aku ingin sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Kata beliau, "Laula alla tadafanu la da'awtu Allah ay yusmi'akum min adzabil qabri alladhi asma'u minhu." Jika saja kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, repotnya kalian pasti akan saling menguburkan satu sama lain. Teman kita meninggal ya kita kuburkan, kita meninggal kita dikuburkan. Jika saja kalian tidak saling menguburkan, sungguh aku ingin berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Tapi kalian akan saling menguburkan, makanya kalian nggak dengar. Karena kalau kalian dengar, nggak ada yang berani ke kuburan. Kenapa? Karena ngerinya suaranya. Nabi Muhammad mampu mendengarkan, walaupun tidak setiap saat Nabi Muhammad diperdengarkan saja kala itu. Untuk faedah yang kita sebutkan tadi malam, supaya kita tidak menganggap remeh buang air kecil tanpa cebok. Supaya kita tidak menganggap remeh mengadu domba orang. Kenapa? Dia azab di kuburan karena sebab itu. Itu inti hadis. Jika kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian azab kubur yang aku dengar. Tapi kalian akan ke kuburan. Teman kalian meninggal, siapa yang nganter? Kalian kan? Kalau kalian dengar, nggak ada yang berani yang nganter ke teman ke kubur. Kemudian kata Muhammad, "Ta'awwadhu billahi min adzabil qabr." Berlindunglah kalian kepada Allah semua dari siksa kubur. Di antara dalil siksa kubur itu ada Nabi Muhammad yang ngomong. Ada orang yang mengingkari. Nabi Muhammad yang bersabda, "Hei kalian, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur karena ia mengerikan." Kembali kepada hadis. Setelah mayit atau salah seorang dari kalian dikuburkan, maka datanglah dua malaikat berwarna hitam kebiru-biruan, diterjemahkan hitam kebiru-biruan. Di antara keterangan yang membaca adalah seperti yang Allah terangkan tadi. Warnanya hitam tapi yang biru itu adalah matanya. Karena malaikat Allah itu ada bentuknya. Nabi Muhammad sebutkan kuping, Nabi Muhammad sebutkan pundak, Nabi Muhammad sebutkan tangan, Nabi Muhammad sebutkan kaki, Nabi Muhammad sebutkan kepala, Allah sebutkan sayap, Allah sebutkan hati. Malaikat Allah berbentuk, tapi dia gaib untuk kita. Alamnya beda dari alam kita. Makanya begitu Jibril alaihissalam datang dalam bentuk aslinya, dia diciptakan dan menyampaikan wahyu, Nabi Muhammad kan sakit 40 hari. Karena prosesnya itu terlalu dahsyat untuk seorang manusia menyaksikan proses dari alam yang berbeda masuk ke kita itu. Orang sekuat Nabi Muhammad sakit 40 hari. Makanya harapan orang-orang kafir ketika mereka pengen kalau ada Rasul itu kalau bisa malaikat saja. Kok Rasul manusia? Kok Rasul main ke pasar? Kok Rasul kayak gini? Mereka melecehkan Nabi Muhammad SAW. Mereka pengennya Rasul itu malaikat langsung. Jika Allah turunkan Rasul malaikat langsung, mungkin semua kita bukan lagi sama, mungkin mati kita. Karena kita nggak kuat
Melihat sesuatu yang sangat dahsyat itu kita tidak kuat. Wallahu a'lam bissawab. Melihat tenda biru akhwat yang kita incar nikah aja kita nggak kuat. Hai, nikah kayaknya, aduh, itu aja kita nggak kuat. Pengen lihat malaikat datang, pena musti. Allah nangis. Nggak kuat ya. Ada pertanyaan akhwat, Ustadz, bolehkah ketika kita nikah ngundang mantan? Nggak usah bikin ribut. Ini adab. Ini adab ngundang orang. Jangan mengundang orang yang berat untuk dia datang. Jangan mengundang orang ketika dia datang ada seorang dari yang kita undang juga dia nggak suka atau bermasalah. Anda harus cerdik. Ini adab. Ada di Minhajul Muslim. Keterangan Syekh Abu Bakar Jabil Jazairi. Ketika Anda misalnya punya acara nikahan di Palangkaraya, Anda punya teman di Jawa Anda undang, Anda itu memberatkan. Kecuali dia orang yang sangat kaya, silahkan. Ini tidak. Teman Anda tidak lapang hartanya, tapi bro, nanti Anda nikah datang ya, itu berat sekali untuk dia. Tapi dia harus datang. Ini adab, Anda harus paham. Jangan undang orang yang Anda perkirakan dia akan susah datang. 2, kalau Anda di antara yang diundang dan Anda sudah datang, bilang. Karena bisa jadi Anda adalah satu-satunya tamu yang dia harapkan datang dibandingkan ribuan tamu. Dia tunggu Anda. Mana kawanku tuh lah? Anda nggak bilang. Seharian dia menanti Anda datang. Kenapa gerang pian-pian menghadangi mana? Anunya bisa hutang londa aja boy. Lain kesah tuh berarti lah. Ditunggu sekali karena pengen ditagih. Enggak. Jadi kalau Anda adalah orang yang susah untuk datang, bilang. Bahkan mungkin sejak misalnya undangan datang, Anda perkirakan, waduh, benturan dengan acara apa gitu misalnya. Anda harus bilang, karena sangat mungkin Anda sangat diharapkan kedatangannya. Afwan akhi, Anda sepertinya nggak bisa datang. Kenapa? Di hari itu Anda ada acara, terserah. Yang membuat antum sadar. Anda waktu itu, Anda pas keluar kota itu jadwal Anda tuh. Ada urusan akhi. Bilang. Karena bisa jadi Anda sangat diharapkan kedatangannya. Bilang. Itu adab. Kalau Anda mengundang, jangan mengundang orang yang Anda perkirakan dia susah datang. 2, jika Anda yang diundang dan Anda tidak mampu datang, bilang. Apa susahnya? Karena bisa jadi Anda orang yang sangat diharapkan kedatangannya. Wallahu a'lam bishawab. Ulun mungkin seperti itu ya. Terkadang sebagian ikhwan memberikan undangan spesial. Yang lain pakai broadcastan, ulun diberikan undangan spesial. Betul-betul seperti jual beli. Ya dan biadin, Ustaz, undangan untuk antum. Berarti dia mengharapkan saya datang. Maka terkadang ya, pengajian pun saya kalahkan. Ya, kenapa? Ini spesial berarti. Spesial. Kenapa dia ingin sekali saya datang? Karena saya ngutang sama dia. Callback itu namanya ya. Sama lah. Wallah bisa. Kalau misalnya ada undangan gitu ya, ini kasus pernikahan, ada undangan resepsi 3 atau sampai 4 gitu ya. Ulun kadang-kadang 2 di antaranya nggak sanggup. Cukup melelahkan. Tapi ulun izin. Ulun pilih kemudian yang paling dekat saja. Karena biasanya nanti asar ada pengajian, malah ada pengajian. Yang 2 ini saya masih izin. Bahkan sejak mereka ngasih undangan saya izin. Karena saya sudah hitung, begitu ada undangan, langsung saya forward ke istri. Ding, kiapa nih ding? Kada kawakai. Jadi saya harus bilang, adab. Karena mungkin Anda sangat diharapkan kedatangan. Wallahu a'lam bishawab. Dan terkadang ketika kita datang, banyak kemungkaran. Musiknya lah, biduan wanitanya lah, kemudian bercampur baurnya lah. Tapi ulun tetap datang. Datang, nggak makan, langsung salaman dan kemudian pamit. Karena Anda dipandang orang. Kalau Anda orang yang terpandang, seperti Anda dai, mubalik, ustaz, apalagi kemudian seperti kita ini membawa faham tertentu, Anda bisa jadi dalil untuk orang. Si Dinjagin hadir ya, lawas tuh kitik-kitik batisnya aja. Nah, memang lagi makan, tapi batisnya kelihatan. Nah, ya mau umpati irama lagu. Apalagi makannya. Nah, banyak yang lihat. Si Din kan menikmati ya. Waduh. Tidak ya.
Jadi begitu datang kadang-kadang sama istri, "Ding, saya sudah kita pakai kode. Pokoknya kita salaman doang." Karena terkadang tanpa mengurangi rasa hormat, terkadang sebagian ikhwan dan akhwat mereka tidak bisa memaksimalkan. Wajar. Tidak sempurna ya akhi. Tidak sempurna. Enggak bisa kemudian kita menyempurnakan. Tapi sebagian ikhwan juga dan akhwat subhanallah masing-masing sudah ngaji, orang tuanya juga asik banget pernikahannya. Tentram, nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut jamaah, ini bukan pembahasan pernikahannya, ini kuburan. Lanjut. Pertanyaan di kuburan ulun skip, tentunya sudah jelas. Tapi ulun lanjutkan riwayat ini saja. Setelah mayit atau salah seorang di antara kalian dikuburkan, maka datanglah dua malaikat berwarna hitam kebiru-biruan. Salah satunya disebut Munkar dan salah satunya disebut Nakir. Keduanya kemudian bertanya, "Apa yang kamu katakan tentang orang ini?" Maksudnya Muhammad. Si mayit menjawab sesuai dengan yang seharusnya ia katakan, "Ia adalah hamba Allah dan Rasulnya." Ini mukminnya. "Aku bersaksi bahwasanya dia tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah." Tetapi jika si mayit adalah orang yang munafik, maka ia menjawab, "Aku mendengar orang-orang mengatakan sesuatu ketika di dunia, lalu aku pun mengatakannya." Bisa ketika di dunia ngomong Allah bisa, ngomong Muhammad bisa, mengatakan Islam mudah. Tapi sekarang aku tidak tahu. Ini orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Jangan sekali rahimakumullah, dan hadis-hadis yang lain yang senada. Di antaranya penyebutan 3 pertanyaan Tuhan. Tadi kan cuma salah satu ya. Di hadis Bara bin Azib 3 pertanyaan memang. Siapa Tuhanmu? Siapa orang ini yang diutus kepadamu? Dan apa agama? Yang bisa menjawab nikmat Allah menanti setelahnya, ulun sebutkan tadi pagi sudah. Dan siapa yang tidak bisa menjawab azab Allah menanti setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, karena kita belum masuk ke bahasan inti ya, tentang roh dan jiwa. Apakah orang kafir yakni akan ditanya dalam kubur? Khilaf. Tapi pendapat yang rajih, mereka juga ditanya. Untuk dipermalukan tentunya, karena mereka nggak bisa jawab. Apakah selain mukallaf ditanya di kubur? Artinya mungkin anak kecil. Apakah ditanya atau tidak? Ini juga khilaf di kalangan para ulama. Tapi kalau yang dimaksudkan dengannya adalah ada orang-orang yang tidak ditanya, maka iya. Seperti para nabi tadi, para rasul, al-murabit, orang yang menjaga perbatasan ketika terjadi peperangan, berjaga dia. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, matanya tidak pernah akan tersentuh api neraka Allah. Al-murabit itu. Karena dia begadang untuk menjaga keamanan kaum muslimin. Kata Nabi Muhammad dan riwayat Imam Tirmidzi, "Ainani la tamassuhuman nar." Ada 2 pasang mata yang tidak disentuh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah, enggak akan masuk neraka. Di hadis yang lain, orang yang menangis akan takut azab Allah Subhanahu wa taala mustahil masuk neraka, sama seperti mustahilnya jika air atau susu keluar dari ketel dan bisa kembali. Mustahil. Air ketika sudah dituangkan, susu juga sudah diperas dari sapi, nggak akan kembali ke asalnya. Seperti itulah mustahilnya orang yang takut kepada azab Allah untuk masuk neraka. Maka harus takut. Jangan nggak jelas. Ya Allah, saya tidak layak masuk surga, tapi saya juga tidak tahan masuk neraka. Ini orang nggak jelas. Masuk surga kada layak, neraka kada tahan. Apa itu kisahnya? Mengharap surga. Nabi Muhammad yang merintahkan, "Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon surga, mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Nabi Muhammad di situ. Nabi Muhammad juga kemudian mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari azab kubur, dari fitnah dajjal, dari api neraka. Nabi Muhammad yang ajarkan. Kenapa Anda jadi orang yang pinplan? Ya Allah, biasanya Mbah hari Jumat lah biasanya Mbah Jumatan doanya nih. Doa Abu Nawas jar disebutkan. Doa Nabi Muhammad banyak pakai doa Abu Nawas. Kayak apa nadanya? Ya ilahi, lastu lil firdausi ahla, wala aqwa 'alan naril jahimi. Lanjutkan lah ya, lu nggak hafal ya.
saya bukan ahli atau saya bukan orang yang berhak untuk surga Firdaus, tapi saya juga tidak tahan masuk neraka. Nanti mau kemana kalau begitu? Nggak jelas. Iya, apakah Anda ashabul a'raf? Enggak kan? Minta surga. Jauhkan aku dari neraka ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Siksa dan nikmat kubur, ulun yang skip, tentunya ada siksa, ada nikmat. Di antara dari siksa adalah yakni perkataan Nabi Muhammad yang tadi, sampai beliau memerintahkan kita untuk berlindung kepada Allah dari siksa kubur. Juga tadi malam saya sebutkan bagaimana dua orang itu disiksa di kuburan. Ada siksa untuk orang tentunya yang bermaksiat. Dan sebaliknya ada orang yang mendapatkan nikmat. Tadi pagi ulun sebutkan. Orang yang bisa jawab pertanyaan itu diberikan pakaian penghuni surga, dibentangkan untuknya perbanan di surga, dibukakan untuknya pintu surga. Dia lihat surga. Makanya dia berharap ya Allah segerakan kiamat karena dia melihat kemana dia akan kembali. Dan diluaskan kuburannya sejauh mata dia memandang. Ada nikmat, ada adab. Tapi yang merasakan si mayit bukan kita yang hidup ya. Oke, masuk pada bahasan. Jadi dari tadi belum bahasan ya. Berkaitan dengan roh dan kemudian yakni jiwa. Apakah dia dua hal yang berbeda atau hal yang sama? Jamaah sekalian rahimakumullah. Oke. Ar-ruh wan nafs. Roh dan nafs atau jiwa. Disebutkan oleh beliau, la budda lil bahithi fi amril insan ba'da mautihi min i'ta'i fikrah 'anir ruh allati tun'amu aw tu'adzabu ba'da mautiha. Ma hiya? Kata Syekh, siapapun yang membahas keadaan manusia setelah kematian haruslah memberikan pandangannya mengenai roh yang akan diberi nikmat atau azab setelah kematian. Karena memang ini hukum asal pemahaman kita Ahlus Sunnah. Nikmat dan azab yang menerima adalah roh untuk menjawab orang-orang yang meninggal jasadnya nggak ada. Maka dia tetap mendapatkan nikmat, dia tetap mendapatkan azab. Mukmin dia, muslim dia dapat nikmat, kafir dia dapat azab. Sekalipun jasadnya yakni jadi abu. Jamaah, bisa jadi ya orang yang mengkremasi jasad keluarganya, mungkin mereka sebenarnya percaya adanya azab. Tapi supaya nggak diazab, kita jadikan abu aja. Kan gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada, itu mudah. Apalagi hanya mengembalikan yang tadinya ada. Kan tadinya ada, cuma jadi abu aja. Tapi kan tadinya ada. Dari tidak ada menjadi ada, mudah bagi Allah. Tinggal katakan kun fayakun. Katakan jadi, jadilah, selesai. Beda tentunya dengan Nabi Adam ya. Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya. Kemuliaan. Ada makhluk-makhluk yang memang langsung disentuh oleh tangan Allah. Satu, Nabi Adam ketika diciptakan. Dua, Taurat ketika dituliskan. Ketiga, pepohonan di surga Aden ketika Allah menanam. Itu langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ad-Darimi sahih. Keutamaan untuk makhluk-makhluk tersebut. Siapapun yang membahas keadaan manusia setelah kematian haruslah memberi pandangannya mengenai roh yang akan diberi nikmat atau azab. Pembahasan tentang hakikat roh dan nafs atau jiwa ini meliputi beberapa hal. Satu di antaranya, apakah hakikat roh itu? Dua, apakah roh memiliki bentuk yang bisa diketahui? Tiga, apakah ia bagian dari jasad ataukah sesuatu yang berbeda darinya? Empat, jika ia sesuatu yang berbeda dari jasad, maka di manakah tempatnya di jasad ini? 5. Apakah ia diciptakan? 6. Apakah ia jumlahnya hanya satu dalam diri manusia atau berbilang? Banyak. 7. Apakah roh itu mati? Lalu bagaimana kematiannya? 8. Di manakah tempatnya di alam barzakh? Apakah ia di alam barzakh mengetahui apa yang terjadi di alam dunia? Yang kita bahas tadi malam. Di antaranya adalah perkataan Ibnu Qayyim. Beliau di antaranya mengatakan bahwasanya roh tahu kondisi dunia ketika sudah di alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, kita bahas satu-satu. Yaqul Ibnu Taimiyah rahimahullah, "War-ruhul mudabbaratu lil badani allati tufariquhu bil mauti hiya ar-ruh al-manfukhatu fihi wa hiya an-nafsu allati tufariquhu bil maut." Ibnu Taimiyah mengatakan, roh yang selama ini menggerakkan tubuh dan yang akan meninggalkannya melalui kematian adalah roh yang sama yang ditiupkan ke tubuh, dan ia adalah nafs atau jiwa yang juga akan meninggalkan jasad melalui kematian. Apa bedanya? Simpelnya begini. Ketika sebelum ditiupkan ke tubuh dan ketika ditarik, itu namanya ruh. Tapi begitu dia ada dalam jasad, kata para ulama, maka namanya nafs, jiwa, nyawa. Itu perbedaan yang mudah untuk kata roh dan nafs atau jiwa atau nyawa. Jadi roh itu adalah ketika sebelum ditiupkan dan kemudian makhluk ini hidup, dan ketika dicabut, itu istilahnya kata para ulama ruh. Tapi begitu dia ada di jasad, maka sebutannya yang lebih tepat adalah nafs atau jiwa. Dia satu sebenarnya, cuman ketika sebelum masuk dan ketika dikeluarkan lebih tepat disebut roh. Tapi begitu dia ada di dalam jasad seorang, itulah kata para ulama ketika dia dinamakan nafs atau jiwa, nyawa. Wallahu a'lam bishawab. Ibnu Taimiyah juga berkata, kata roh dan nafs digunakan untuk berbagai makna. Roh bisa bermakna udara yang keluar dari tubuh dan udara yang masuk ke dalam tubuh, bisa disebut roh. Ini roh ini maknanya bisa macam-macam dalam bahasa Arab. Kalau ulun fahami ini, di antara yang mudah memahaminya, roh di antara makna untuk menyebutkan udara yang masuk atau keluar. Jadi kapan-kapan Anda bisa mengatakan, aduh, asa sakit awak nih, kenapa masuk roh, masuk angin ya. Karena itu makna roh di antara maknanya adalah udara yang masuk atau keluar. Atau Anda misalnya, aduh sorry nih roh keluar, bisa. Karena itu makna secara bahasa untuk roh itu adalah udara yang masuk atau keluar dari tubuh. Oke? Tapi jangan juga ya, karena nggak umum ya. Hendak mengeluarkan roh setumat aja, jangan. Syukur kalau yang keluarkan tuh, kalau keluar nyawa Anda gimana? Mati ya. 2. Ia juga bisa bermakna uap yang keluar dari rongga jantung melalui kedua katupnya yang mengalir ke sekujur tubuh melalui pembuluh darah. Ya, hingga kemudian normal kehidupan kita. Uap. Jantungnya sehat, maka uap yang keluar juga yakni bagus ya, menyeluruh ke seluruh tubuh. Karena inti sakit biasanya karena apa? Karena aliran darahnya mampet. Mau sakit apa aja, itu biasanya karena aliran darahnya mampet. Kemudian ada kata nafs. Adapun kata nafs bisa bermakna zat, juga bisa bermakna darah. Jadi ini secara bahasa, faedah tambahan saja. Terkadang roh bisa bermakna udara, terkadang roh bisa bermakna uap. Sedangkan nafs terkadang bisa bermakna zat ataupun darah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW atau perkataan para ulama berkaitan dengan bab ma lahu nafsun sa'ilun, ma laisa lahu nafsun sa'ilun. Sesuatu yang ada darah yang mengalir, tapi disebutkan dalam bahasa Arabnya adalah nafs, padahal maksudnya darah. Bab tentunya apa hukumnya kotoran cicak misalnya. Iya kan? Ketika kita salat ada kotoran cicak di sejadah, ketika kita salat ada kotoran yakni cicak jatuh ke tubuh. Inilah pembahasan para ulama. Binatang yang ada darah mengalirnya, kotorannya yakni haram, najis. Binatang yang tidak ada darah mengalirnya, cicak diantaranya disebutkan, maka kotorannya tidak najis. Tapi mereka ketika menyebutkan darah dalam istilah ini, mereka gunakan nafs. Jadi nafs, jiwa, itu bisa bermakna darah.
Juga terkadang ruh itu bisa bermakna Jibril. Di firman Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ar-ruh al-amin, maksudnya Jibril. Ruh di situ Jibril. Atau dalam surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi, naik kepadanya malaikat dan ruh. Ruh di sini bisa ruh manusia, bisa ruh maksudnya Jibril itu sendiri. Jadi roh bisa bermakna Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Pensyarah Tahawiyah memberikan catatan bahwa meskipun roh dan nafs mengandung arti yang sama, bedanya adalah tempatnya kala itu. Sebelum masuk namanya roh, ketika keluar namanya roh, ketika di dalam namanya nafs atau jiwa. Hanya saja biasanya nafs dipahami sebagai roh yang masih ada di dalam tubuh. Adapun roh adalah roh yang sudah dicabut ketika dia keluar dari tubuh. Sebagaimana keterangan. Ini keterangan Imam Abu Ja'far At-Tahawi sebenarnya. Roh itu istilah untuk yang sebelum masuk dan ketika keluar. Dan ketika dia ada di dalam jasad, maka namanya nafs atau jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian, poin kedua. Apakah bentuk roh bisa diketahui? Apakah bentuk roh bisa diketahui? Dulu langsung ke terjemahan, butuh waktu untuk membaca matan bahasa Arabnya. Halir ruh kaifiyah tu'lam. Apakah bentuk roh bisa diketahui? Maka jawabannya, penciptaan roh dari jenis yang tidak ada persamaannya dengan jenis makhluk lainnya di alam yang nyata ini, dia berbeda, sehingga tidak bisa mengetahui bentuknya. Namun Allah telah mengenalkan sifat-sifatnya kepada kita, bahwa roh itu naik dan turun, bahwa roh itu mendengar dan melihat, bahwa roh itu berbicara dan bertutur kata dan lainnya. Jadi ia punya sifat, dari sifat itulah kita tahu. Cuman bentuknya kita tidak tahu. Dia makhluk Allah yang spesial. Jadi roh itu makhluk, ciptaan Allah. Ruh atau roh yang Allah tiupkan ke perutnya Maryam itu ciptaan. Allah ciptakan ruh dan Allah tiupkan ke perutnya Maryam dan jadilah Nabi Isa. Berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi itu mudah. Allah ciptakan Nabi Isa ada emaknya. Allah ciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa ibu aja mudah. Apalagi ini ada emaknya. Lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad ada emak, ada bapaknya. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja sifat-sifat tersebut berbeda dengan sifat makhluk lainnya yang sudah kita kenal. Artinya naik turunnya roh, mendengar dan melihatnya roh, berdiri dan duduknya roh tidak sama dengan sifat yang lain. Kenapa? Dia bentuknya juga kita tidak ketahui. Tapi ia punya sifat. Bentuknya kita tidak tahu, tapi ia punya sifat. Maka pasti hakikat sifatnya beda dengan makhluk yang kita kenal atau kita sekarang. Melihatnya kita, mendengarnya kita, berbicaranya kita, naik turunnya kita, duduk dan berdirinya kita tahu. Di makhluk saja, ini di antara dalil bahwasanya di makhluk saja sifat itu bisa beda-beda. Padahal sama-sama lihat, sama-sama dengar. Sama-sama naik, sama-sama turun, sama-sama berdiri, sama-sama duduk. Di makhluk saja berbeda. Apalagi makhluknya pun berbeda. Antara manusia dan binatang, antara manusia dan kemudian roh yang ada dalam jasad manusia. Apalagi kemudian dengan penciptanya. Ini pembahasan asma dan sifat. Jika sama makhluk saja, sifatnya sama tapi hakikat bisa berbeda. Melihatnya kita dengan melihatnya binatang beda. Melihatnya kita saja bisa beda. Sebagian pian ada yang pakai kacamata saya lihat. Ada yang pandangannya masih tajam, ada yang kemudian sudah minus, sudah plus. Mendengarnya kita berbeda. Ada yang mendengarnya masih jelas, ada yang pakai alat bantu dengar. Biasanya anak muda nih yang pakai alat bantu dengar. Wah, kanan kiri. Wah. Itu headset ya. Ada orang pakai alat bantu dengar. Ya. Berarti pendengarannya berbeda. Di antara manusia saja berbeda, apalagi manusia dan binatang. Ayam kenapa berkokok? Lihat malaikat turun. Kita nggak lihat. Ya, teknologi yang ada pada mata ayam disebutkan teknologi infrared. Mungkin ayam zaman sekarang mungkin sudah Bluetooth.
Ya, mereka melihat cahaya yang kita tidak lihat. Makanya mereka berkokok. Makanya kita disebutkan untuk berzikir ketika ayam berkokok. Kenapa? Dia sedang lihat malaikat. Tapi kalau kita mendengarkan ringkikan kuda, keledai atau lolongan anjing, bukan gonggongan, lolongan. Itu lolongan. Maka berta'awudlah. Kenapa? Karena dia sedang lihat syaitan. Bukti bahwasanya kita lihat, mereka juga melihat, punya sifat melihat. Tapi kita nggak bisa lihat syaitan dan malaikat, binatang bisa. Jika di antara manusia saja berbeda hakikat padahal sifatnya sama, sama-sama melihat, sama-sama mendengar, hakikatnya berbeda, apalagi makhluk dan khalik pastilah berbeda. Jadi ketika Ahlus Sunnah menetapkan untuk Allah asma dan sifatnya, kita nggak ada menyamakan dengan makhluk, enggak. Kenapa? Makhluk saja punya sifat yang sama, hakikatnya berbeda, apalagi khalik. Tapi Allah melihat, Allah mendengar, dan sifat-sifat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Roh adalah sesuatu yang hakiki, bukan jasad. Roh istiqlalur ruh anil badan. Roh itu terpisah, tersendiri. Dia bukan bagian dari jasad. Cuman dia ada di jasad, tapi dia adalah dia terpisah. Ciptaan yang terpisah. Wallahu a'lam bishawab. Panjang keterangan di sini beliau sebutkan, dan di antara yang bisa kita jelaskan berkaitan dengan ruh adalah sesuatu yang terpisah. Yang tadi maulana sampaikan berkaitan dengan mati kecil, mati besar. Berkaitan dengan ruh kita, Allah genggam. Yang Allah kemudian cabut nyawanya sekalian, tidur dia bablas. Yang Allah kemudian kembalikan dia, berarti dia masih punya umur, Allah kembalikan dan hidup dia. Bukti bahwasanya roh beda dengan jasad. Dia makhluk terpisah, bukan jasad. Tapi sementara kita hidup, dia ada dalam jasad kita. Dalilnya firman Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku alladhi qada 'alaiha al-maut. Sudah kita bahas tadi malam tentang mati kecil, mati besar. Wallahu a'lam bishawab. Juga firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, ini tambahan tidak kita sebutkan tadi malam. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka. Kita nggak lihat tentunya, tapi malaikat melakukan kepada ruh orang tersebut. Kemudian mengatakan, yakni perkataan-perkataan, yakni bukan laknat ya, tapi penghinaan. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menghinakan karena kalian kafir. Wallahu a'lam bishawab. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am 93, Allah berfirman, wal malaikatu basitu aydiyahum akhriju anfusakum. Sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarlah nyawamu. Berarti dia bagian yang terpisah dari jasad. Inilah adalah roh. Ketika di dalam jasad kita namanya nafs atau jiwa. Ketika keluar atau sebelum masuk namanya adalah roh. Itulah yang disebutkan malaikat, keluarlah kamu. Berarti dia istiqlal, berarti dia terpisah. Dia ciptaan Allah yang berbeda, bukan bagian dari jasad. Tapi dia sekarang ada dalam jasad. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tempat sama ya, sepertinya koneksi Telkomsel pun agak macet-macet ya. Oke. Kemudian sebelum berakhir, tempat roh di dalam tubuh. Tempat roh di dalam tubuh. Disebutkan di sini, kata beliau rahimahullah taala, maskanur ruh fil jasad. Ar-ruhu tasri fi badanil insan kullihi. Yaqul Ibnu Taimiyah, la ikhtisasa lir-ruhi bi syai'in minal jasad, bal hiya sariyatun fil jasadi kama tasril hayatul lati hiya ardun fi jami'il jasad. Fa innal hayata masyrutatun bir-ruh, fa idza kanat ar-ruhu fil jasadi kana fi hayah,
wa idza faraqat ar-ruh faraqathul hayah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, roh itu berjalan di sekujur tubuh manusia. Bahasan kita, roh itu tempatnya di mana? Di jantung? Di paru-paru? Di mana letaknya? Kata beliau, roh tidak menempati tempat khusus di dalam tubuh manusia. Akan tetapi ia berjalan di sekujur tubuh manusia. Sebagaimana aktivitas kehidupan tampak di seluruh tubuh. Pasalnya kehidupan manusia itu terkait dengan roh. Jadi dia di seluruh tubuh. Makanya itu disebutkan keterangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya akwan, para penolong malaikat maut itu tugasnya mengumpulkan. Karena ia di sekujur tubuh dikumpulkan, ditarik sampai ke hulqum, sampai ke tenggorokan, baru kemudian dicabut oleh malaikat maut. Ia menyebar ke seluruh tubuh. Roh. Alhasil selama roh masih ada di dalam tubuh, maka selama itu pula kehidupan terus berlangsung. Tetapi jika roh sudah meninggalkan tubuh, maka kehidupan berakhir, mati seseorang. Wallahu a'lam bishawab. Dan roh tentunya adalah makhluk. Roh adalah makhluk Allah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Termasuk diantaranya roh. Roh adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini sementara yang bisa disampaikan jamaah berkaitan dengan roh dan nafs atau jiwa. Dan sebelumnya kita bahas berkaitan dengan perginya roh itu ke langit selepas kematian, dan sedikit berkaitan dengan adab dan nikmat kubur, dan kemudian sedikit berkaitan dengan roh. Ini yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.